wabarakatuh. Nama saya Santi Rosanowanda dari kelas 11 IPS 5. Saya akan menjelaskan mengenai agresi militer Belanda yang pertama. Latar belakangnya, setelah perundingan Linggarjati terjadi perbedaan penafsiran antara pihak Belanda dan Indonesia mengenai isi perjanjian Linggarjati. Belanda menganggap pengakuan de facto wilayah Indonesia tidak dapat membuat Indonesia melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain. Selain itu, wilayah-wilayah di luar Sumatera, Jawa, dan Madura dapat dikuasai oleh Belanda. Adapun Indonesia sudah menganggap adanya pengakuan de facto tersebut membuat Indonesia berhak melakukan hubungan luar negeri. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian Linggarjati membuat ketegangan hubungan antara Indonesia dan Belanda. Pada 15 Juli 1947, H.J. Van Boeck menyatakan bahwa Belanda sudah tidak terikat dengan perjanjian Linggarjati. Pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia. Serangan tersebut dikenal dengan nama agresi militer Belanda pertama. Tujuan agresi militer Belanda yang pertama. Dalam bidang politik, Belanda ingin mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus Republik Indonesia dari peta. Dalam bidang ekonomi, Belanda ingin merebut daerah-daerah penting dan kaya sumber daya alam seperti Jawa Barat dan Jawa Timur sebagai penghasil bahan makanan, Sumatera sebagai wilayah perkebunan dan pertambangan. Dalam bidang militer, Belanda ingin menghancurkan Tentara Negara Indonesia atau TNI. Proses terjadinya agresi militer Belanda yang pertama. Agresi militer pertama dilakukan Belanda berlatar dua pokok, yaitu yang pertama melenyapkan RI sebagai negara merdeka dengan menghilangkan semua atribut kemerdekaannya. Kedua, menghilangkan sifat negara berdaulat republik dan menjadikannya hanya negara bagian seperti negara boneka yang diciptakan oleh Belanda. Di antaranya dengan merebut yang kaya sumber daya alam, menghapus TNI dan perwakilan republik di luar negeri. Strategi Belanda pada agresi militer pertama. Pada agresi militer ini, Belanda menyatakan serangannya sebagai aksi polisional, yaitu upaya Belanda untuk menertibkan kekacauan di Indonesia, seperti halnya polisi yang sedang menjaga keamanan wilayahnya. Dalam serangan Belanda yang pertama, itu mereka bermaksud hendak menduduki Yogyakarta yang telah menjadi ibu kota perjuangan Republik Indonesia dan menduduki daerah-daerah yang penting bagi perekonomian Belanda, yaitu daerah-daerah perkebunan, ladang minyak, dan batu baik di Sumatera maupun di Jawa. Usaha ini untuk sebagian berhasil. Mereka berhasil menduduki daerah-daerah perkebunan yang cukup luas di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dari hasil penjualan produksi perkebunan yang masih terkumpul, mereka mengharapkan mendapatkan uang sejumlah 300 juta dolar US. Sedangkan biaya agresi militer diperhitungkan akan memakan 200 dolar US. Jadi masih ada untung 100 juta dolar US. Dan sasaran selanjutnya adalah menduduki Yogyakarta. Penyelesaian agresi militer Belanda yang pertama. Sasaran selanjutnya untuk menduduki Yogyakarta tercapai karena pada tanggal 4 Agustus 1947, Dewan Keamanan memerintahkan penghentian tembak menembak. Selanjutnya PBB membentuk Komisi PBB yang terdiri atas 3 negara, satu dipilih oleh Indonesia, satu oleh Belanda, dan yang satu lagi dipilih bersama. Komisi 3 negara ini terdiri atas Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim. PBB mengambil tindakan menghentikan penyerangan militer di dunia dan memaksa agresi agar menghentikan serangannya. Belanda yang menginginkan supaya masalah Indonesia dianggap sebagai suatu persoalan dalam negeri antara Belanda dan jajahannya telah gagal, dan masalah Indonesia-Belanda menjadi masalah internasional. Kedudukan RI menjadi sejajar dengan kedudukan negara Belanda dalam pandangan dunia umumnya. Dampak agresi militer Belanda bagi Indonesia.
Yang pertama, tindakan kejam oleh pasukan Belanda terutama di daerah-daerah yang sudah mereka duduki namun tidak dapat dikuasai, umpamanya daerah sekitar Karawang, Bekasi. Pada saat Belanda ingin menguasai Bekasi, pasukan Belanda menembaki rakyat desa Rawagede secara membabi buta dan membunuh 491 orang dewasa dan anak-anak. Pembantaian rakyat Sulawesi Selatan pada bulan Januari 1948 oleh pasukan Kapten Westerly menyebabkan banyak korban. Peristiwa Kapten Api Maut di Jawa Timur ketika prajurit-prajurit RI yang tertawan oleh Belanda dimasukkan dalam gerbong kereta api yang kemudian ditutup rapat tanpa ventilasi sehingga semua tawanan mati lemas karena kepanasan dan kehabisan udara. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.